Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di materi tentang upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari ancaman disintegrasi. Nah, salah satunya yaitu adanya PKI Madiun tahun 1948. Akan kita bahas latar belakangnya, yaitu yang pertama kejatuhan Kabinet Amir Syarifuddin dan pembentukan FDR. Yang kedua, adanya kritik terhadap kebijakan Kabinet Hatta, yaitu pengganti dari Kabinet Amir Syarifuddin. Yang ketiga, kedatangan musuh dari Uni Soviet. Yang pertama, yaitu kejatuhan Kabinet Amir Syarifuddin akibat dari penandatanganan perjanjian Renville yang dianggap terlalu menguntungkan pihak Belanda. Salah satu dari isi perjanjian Renville yaitu TNI itu wajib mundur dari kantong-kantong Belanda, dan dampaknya yaitu wilayah Indonesia semakin sempit. Dampak dari pengosongan terhadap kantong-kantong TNI yang ada di wilayah Belanda maka melemahkan semangat perjuangan Indonesia. Nah, ini adalah gambar dari hasil perundingan Renville. Ini adanya di daerah Jembatan Kemit. Ini nanti ada Jembatan Renville juga. Yang kedua, selanjutnya lagi adalah pembentukan Front Demokrasi Rakyat. Mantan Perdana Menteri Amir Syarifuddin itu menjadi pihak oposisi kebijakan pemerintah. Pembentukan FDR atau Front Demokrasi Rakyat itu pada tanggal 28 Juni 1948 itu untuk memperkuat dari sikap oposisi Amir Syarifuddin yang berhaluan sosialis. FDR didukung oleh organisasi komunis seperti Partai Sosialis, Pemuda Sosialis Indonesia, PKI, dan Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia atau SOPSI. Tujuan dari FDR itu apa? Yang pertama, menuntut pembubaran Kabinet Hatta. Yang kedua, melakukan tindakan pemogokan umum. Nah, ini adalah tokoh dari Amir Syarifuddin. Nah, yang kedua itu melakukan tindakan pemogokan umum itu terjadi pada kegiatan industri, yaitu para buruh. Yang kedua, kritik terhadap kebijakan Kabinet Hatta. Jadi ingat, Kabinet Hatta itu adalah pengganti dari Kabinet Amir Syarifuddin. Penyebabnya, tidak ada perwakilan dari golongan komunis di dalam Kabinet Hatta. Jadi setelah pemerintahan dari Amir Syarifuddin itu sudah tidak ada atau diturunkan, maka diganti oleh Kabinet Hatta. Di dalam Kabinet Hatta tidak ada perwakilan dari golongan komunis. Yang kedua yaitu pelaksanaan program reorganisasi dan rasionalisasi angkatan perang atau RERA. Yaitu di sini pengurangan jumlah angkatan perang untuk menghemat biaya anggaran. Yang ketiga, akibat dari pelaksanaan persetujuan Renville. Padahal yang menandatangani sendiri adalah siapa? Amir Syarifuddin, tapi dia tidak setuju. Yang ketiga, kedatangan tokoh musuh dari Uni Soviet yang sekarang pecah ya. Musuh itu adalah tokoh komunis Indonesia yang terlibat dalam pemberontakan PKI Madiun 1948. 11 Agustus 1948, Musso kembali ke Indonesia dari Uni Soviet. Nah, kedatangan Musso itu membawa pikiran yang disebut dengan jalan baru. Musso itu menginginkan agar dibentuk kerjasama yang dipimpin oleh kaum sosialis komunis. Sekarang, aksi-aksi PKI itu apa saja? Ini PKI Madiun melaksanaan atau melancarkan propaganda anti pemerintah. Jadi itu seperti membuat huru-hara ya. Mengadakan pemogokan kerja bagi para buruh di perusahaan. Ingat, PKI itu dia selalu menyasar atau mencari orang-orang bawah. Yang ketiga, melakukan pembunuhan misalnya Dr. Muwardi dan Gubernur Jawa Timur R.M. Suryo. Salah satu tokoh 10 November.
Dr. Muwardi itu dia adalah dokter yang di daerah Solo, jadi sekarang menjadi nama rumah sakit. Nah, strategi PKI dan FDR yaitu diantaranya akan menarik pasukan komunis yang tergabung dalam TNI dari garis depan. Jadi nanti ada pasukan komunis yang dia masuk ke dalam TNI dan akan ditarik, yaitu fungsinya untuk apa? Memperkuat pasukan komunis atau PKI, sehingga nanti akan melemahkan pasukan TNI. Yang kedua, memindahkan pasukan-pasukan komunis ke daerah-daerah yang strategis. Yang ketiga, membentuk tentara rakyat. Ingat, setiap pasukan komunis atau partai komunis yang ada di suatu negara itu akan terhubung dengan partai komunis-komunis yang ada di seluruh dunia. Aksi pemberontakan dari PKI diawali dengan menciptakan Surakarta sebagai daerah wellness atau sebagai pengalih. Jadi nanti supaya pusat dari perhatian pemerintah itu ke Surakarta semua, yaitu dengan tadi membunuh Dr. Muwardi, ya. Kemudian memusatkan basis perjuangan di Madiun dan berhasil menguasai Radio Gelora Pemuda. Dan kemudian setelah menguasai Radio Gelora Pemuda, pada tanggal 18 September 1948 di Madiun, Musso mengumumkan berdirinya Republik Soviet Indonesia. Dengan diumumkannya berdirinya Republik Soviet Indonesia, maka Presiden Soekarno kemudian memberi pilihan kepada masyarakat untuk ikut kepada Republik Soviet Indonesia atau tetap dengan Indonesia, dan masyarakat tetap memilih atau tetap percaya dengan pemerintahan Indonesia. Akhir pemberontakan PKI 1948, Kolonel Gatot Subroto berhasil mengamankan Surakarta dan sekitarnya. Yang berikutnya, penyerangan Madiun yang dipimpin oleh Kolonel Sadikin dan Kolonel Sungkono. Selain unsur TNI, di sini Polri juga ikut terlibat dalam upaya penumpasan PKI Madiun. Berikutnya lagi, 30 September 1948, Madiun berhasil direbut kembali oleh TNI. Dalam pelariannya, Musso tewas tertembak di Ponorogo dan Amir Syarifuddin tertangkap di Purwodadi. Nah, akhir dari pemberontakan PKI 1948 itu PKI masih belum dianggap sebagai organisasi terlarang, dan nanti masih ada pemberontakan PKI lagi di tahun 1965. Nah, sekian penjelasan dari PKI Madiun 1948. Sekian dan terima kasih.